قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan membahas sebuah video di mana di dalam video tersebut menampilkan orang-orang Islam yang entah kegiatan mereka ini mau disebut kegiatan apa ya, diistilahkan dengan kegiatan apa. Apakah ini bentuk ngalap barokah, apakah ini bentuk minta doa, atau minta apa ya? Entahlah kaum muslimin ya. Yang jelas di dalam video tersebut ada orang-orang muslim yang seperti melakukan sebuah ritual yang dilakukan oleh para biksu kaum muslimin. Ya, pokoknya percikan air lah kaum muslimin. Ya mungkin itu diberkati lah atau didoakan lah ya. Coba kita simak dulu videonya kaum muslimin ya, supaya lebih jelas lagi. Nah kaum muslimin, coba kaum muslimin ya, perhatikan. Ini ritual apa ini kaum muslimin? Ya, itu ada menampilkan perempuan-perempuan muslim, ya muslimah ya. Mereka pakai jilbab kaum muslimin. Kemudian duduk jongkok, dipercik-percikan air di atas kepala mereka kaum muslimin. Kemudian ada pak tentara yang dipercikkan airnya ke tangannya oleh biksu. Kemudian airnya diusap-usapkan ke mukanya. Ya. Itu ritual apa kaum muslimin? Apakah itu ritual mereka dalam rangka mereka meninggalkan agama lama mereka, kemudian mengikuti agama si biksu? Atau mungkin itu ritual mereka minta doa dari biksu? Atau mungkin itu ritual ngalap barokah mereka kaum muslimin? Ya, kalau mereka ini ngalap barokah, ini parah kaum muslimin, parah. Ya. Ngalap barokah sama orang kafir kaum muslimin. La ilaha illallah ya. Meskipun kemarin juga sudah parah sih ya, yang di masjid itu kaum muslimin. Masjid dipakai doa oleh biksu kaum muslimin. Ini parah kaum muslimin. Ini parah kaum muslimin ya. Ini bukan lagi toleransi namanya. Bukan lagi toleransi. Ini namanya sudah mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Ini sudah mencampur adukkan agama, sudah mencampur adukkan akidah. Dan kegiatan yang seperti ini dijaga sama Banser kaum muslimin. Ya, diramaikan oleh orang-orang NU. Ya Allah. Apalagi ini kaum muslimin ya. Coba ritual apa yang seperti ini kaum muslimin? Ya. Dan ini bisa dipastikan yang dipercik-percikkan air itu, ya, orang-orang yang dipercikkan air oleh biksu itu dipastikan bukan orang-orang yang disebut salafi, wahabi, ya, bukan, pasti bukan, ya. Mustahil orang-orang yang disebut wahabi melakukan perkara-perkara bodoh yang seperti itu kaum muslimin, ya. Itu kan minta keberkahan namanya kaum muslimin, ya.
Kalau bukan ritual untuk murtad, itu sudah jelas minta keberkahan. Ya. Itu namanya ngalap barokah. Na'udzubillah min dzalik. Kok bisa seorang muslim ngalap barokah dengan orang kafir? Coba. Ya. Orang muslim minta barokah sama orang kafir. Ngalap barokah sama orang kafir, kaum muslimin. Mengharapkan keberkahan atas orang-orang kafir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nggak ngerti lah kaum muslimin ya. Kiai-kiai mereka ini kemana kaum muslimin? Kemana? Ustadz-ustadznya, gus-gusnya kemana? Kok bisa musuh Allah dianggap bisa memberikan keberkahan? Memiliki keberkahan ini gimana mikirnya? Gimana mikirnya? Apa nggak pernah baca surat Al-Baqarah ayat 98? Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Coba ya. Siapa yang menjadi musuh Allah? Malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril, Mikail, dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Coba kaum muslimin. Ya. Coba orang yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat, ya, memusuhi nabi, kok bisa diambil keberkahan? Kok bisa ngalap barokah dengan orang kafir yang menjadi musuh Allah? Yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memproklamirkan bahwasanya orang kafir itu adalah musuh Allah. Kok bisa ngalap barokah ke orang kafir? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kalau kita melihat video-video dari tokoh-tokoh NU kaum muslimin, ya, mereka ini kan mengklaim bahwasanya di NU ini ormas yang paling banyak walinya kaum muslimin. Paling banyak walinya. Bahkan Imam Syafi'i itu dianggap NU. Ya. Bahkan ada wali yang katanya kalau lewat di depan madrasahnya saja, yaitu Pak Juki yang ngomong. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu katanya NU. Ya. Lewat di depan madrasahnya saja, itu dosanya diampuni. Kita lewat di depan madrasahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dosanya diampuni kaum muslimin. Ya, karena apa? NU itu gudangnya wali. Ya, gudangnya wali, gudangnya Habib yang sakti-sakti, wali yang sakti-sakti. Ya, coba lihat kuburan-kuburan orang-orang yang kata mereka wali. Ya, yang kuburannya dikeramatkan, yang katanya mengandung barokah. Kuburannya luar biasa megah, dihias, dibangun, dihias-hias. Ya. Kan sudah luar biasa banyak kaum muslimin. Tempat-tempat yang kata mereka tempat keramat miliknya para wali yang kemudian dijadikan tempat untuk ngalap barokah. Sudah banyak kaum muslimin. Ya. Apa masih kurang banyak? Kok sekarang biksu pun dijadikan media untuk ngalap barokah? La ilaha illallah. Dan apakah doa-doa ulama mereka, ya, ulama-ulama panutan NU, apakah nggak ada yang makbul lagi? Ya. Apakah kiai-kiai, gus-gus, ustadz-ustadz, buya-buya yang ada di kelompok mereka, apakah nggak ada yang barokah lagi? Kok sampai minta barokah dari orang kafir? Ini parah. Parah ini kaum muslimin. Ya, parah. Dan ini akibat beragama kaum muslimin tidak mengikuti tuntunan yang benar. Seandainya mereka ini mengikuti, ya, tuntunan yang benar di dalam beragama, mustahil terjadi yang seperti ini kaum muslimin. Ini kan sudah menentang Al-Quran, sudah menentang sunnah kaum muslimin. Mana ada orang kafir mengandung berkah itu, mana ada kaum muslimin. Ya. Sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ya. Khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang yang musyrik, mereka itu kekal di dalam neraka kaum muslimin. Khalidina fiha.
kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali kaum muslimin. Kok bisa mereka dikatakan mengandung barokah? Kok bisa ngalap barokah sama mereka? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah pentingnya kita belajar. Ya, pentingnya belajar agama dengan guru yang benar kaum muslimin. Ya. Kalau kita berguru dengan orang yang nggak benar kaum muslimin, ya seperti ini jadinya kaum muslimin. Ya, nggak karu-karuan. Ya. Ngalap barokah ke kuburan, ngalap barokah ke benda-benda yang dikeramatkan. Sampai akhirnya apa? Orang kafir pun dianggap barokah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, inilah pentingnya kita beragama mengikuti manhaj para salafus soleh kaum muslimin. Ya, apa yang mereka kerjakan, kita kerjakan. Apa yang mereka yakini, kita yakini. Apa yang mereka amalkan, kita amalkan. Ya. Karena mengikuti jalan para salafus soleh itu adalah jaminan keselamatan. Sementara apabila kita menyelisihi jalan mereka, kita pasti binasa. Pasti kaum muslimin. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Barang siapa yang berpaling dari para rasul, jalannya para rasul, setelah datangnya petunjuk kepada mereka, kemudian mereka mengikuti jalan selain orang-orang mukmin. Orang mukmin di sana adalah nabi dan para sahabat kaum muslimin. Ya. Barang siapa yang mengikuti jalan selain jalan mereka dan jalan orang-orang yang mengikuti mereka, nuwallihi ma tawalla, maka akan kami palingkan kemana mereka berpaling kaum muslimin. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan ke dalam neraka. Ya. Wa sa'at masira, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali kaum muslimin. Ya, na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya kaum muslimin, tidak ada jalan keselamatan bagi kita kecuali mengikuti jalan ya yang telah menyelamatkan orang-orang terdahulu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.